Gempa itu sebetulnya tidak membunuh, nah istilahnya demikian. Yang membunuh itu adalah bangunannya, bangunan yang runtuh, rumah Mhm. yang runtuh. Sahabat Kompas TV, akhir-akhir ini isu ancaman gempa megatrust di Indonesia sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Banyak yang mempertanyakan sebenarnya seperti apa ancaman gempa megatrust yang akan terjadi di Indonesia dan bagaimana langkah-langkah pencegahan dan mitigasi bencana yang dapat diambil oleh pemerintah dan juga masyarakat sipil. Kita telah terhubung dengan pakar geologi dan dosen teknik geofisika ITS, Bapak Dr. Amin Widodo. Selamat siang Ya, Pak ya. Amin. Selamat siang, Pak. Ya, Pak Amin, sekarang kita mau berbicara sedikit tentang isu gempa megatrust ini karena isunya ini sempat simpang siur gitu ya Pak ya. Banyak yang bilang ada Iya. ancaman, lalu juga masih banyak yang belum sepenuhnya paham sebenarnya apa yang terjadi dengan Ya. gempa megatrust ini. Boleh Pak Amin mungkin bisa dijelaskan dengan sangat singkat begitu ya, apa sih sebenarnya gempa megatrust itu Pak? Jadi gempa itu adalah goncangan asli dari dalam bumi. Nah, disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik, gunung api, dan karena runtuhan. Yang disebabkan oleh lempeng tektonik tadi bisa dibedakan menjadi diklasifikasikan berdasarkan kedalaman. Jadi 0 sampai 70 km itu namanya gempa dangkal. Terus 70 sampai 300 itu sama dengan gempa menengah, lebih besar dari 300 namanya gempa dalam. Nah, gempa dangkal tadi itu 0 sampai 70 tadi sering disebut dengan megatrust. Karena letaknya tadi ada di sekitar 200 km dari pantai selatan Jawa, 200 km dari pantai Sumatera, itu memanjang, panjang sekali dari Sumatera sampai Jawa, Bali, Lombok, dan lain sebagainya. Ah, karena panjang tadi eh, disebut dengan mega tadi. Trust karena lempeng Samudra Hindia itu masuk di bawahnya Jawa, di bawahnya Sumatera, dan ini Jawa ataupun Sumatera tadi mendorong ke atas, terdorong ke atas itu namanya trust. Nah, megatrust. Nah, jadi begitu. Karena panjang, terus ada pergeseran ke atas, namanya megatrust. Nah, kira-kira begitu. Oke, berarti kan memang itu karena mega, jadi dia lebih besar daripada gempa biasanya gitu ya, Pak ya? Kalau gempa yang terjadi memang ya sama karena pergeseran Hmm. dari 0 sampai 70, maka yang Hmm. terjadi ya mulai dari eh, 1 magnitude bisa sampai 9 magnitude bisa begitu. Jadi banyak gempa di situ Mhm. Oke, sampai yang terbesar. Nah, ya. Sampai yang terbesar gitu ya, Pak. Lalu kalau misalnya kita berbicara spesifik di Indonesia, ini sebenarnya daerah-daerah mana sih, Pak, yang paling berpotensi dengan gempa megatrust ini? nah, jadi kalau kita lihat di gambar di YouTube, kok di YouTube gambar di Google Map itu ada garis biru lebih gelap di selatan Jawa, di sebelah barat Sumatera. Nah, itu adalah garis tumbukan lempeng tadi. Hmm. Garis pertemuan dua lempeng antara Samudra Hindia dan Jawa. Nah, tempat itulah kejadian gempa megatrust terjadi mulai dari 0 km sampai 70 km. Jadi sepanjang itu bisa terjadi. Maka sering di eh, antara antara di Aceh, kemudian di mana di Nias, kemudian ada di eh, Banten, ada di Jawa, ada di Nusa Tenggara. Nah, seperti itu kira-kira seperti itu. Baik, berarti itu kan dari sepanjang Jawa itu semua berarti bisa dibilang berpotensi ya, Pak Amin ya? Ya, Lalu dengan istilahnya kita bicara daerah-daerah yang dulu sempat terjadi gempa yang besar, bahkan sampai mengakibatkan juga tsunami seperti Aceh, itu apakah punya potensi yang lebih besar, Pak, daripada daerah-daerah lainnya? punya potensi untuk terulang, Mhm. berulang. Memang karena pergeseran tadi pelan-pelan, jadi mungkin waktunya bisa ratusan tahun.
Mhm. bisa 200 tahun. Makanya yang dikhawatirkan oleh para ahli itu, kalau di Aceh kan sudah keluar, Mhm. sudah gempanya sudah terjadi, berarti nanti nunggu 100 atau 200 tahun lagi seperti itu. Tapi kalau yang di Jawa kan keluarnya sangat lama, sejak 1300-an lah seperti itu baru eh, belum muncul lagi. Atau kalau di Banten itu tahun 1994 Mhm. itu gempanya 7,8 dan itu cukup besar untuk membuat memicu tsunami juga. Mhm. Ya, pernah terjadi jadi gitu. Mhm. Baik, berarti kan, itu kita sebenarnya tinggal menunggu waktu gitu ya, Pak, bisa Ya, dibilang yang sering hanya itu ya, menunggu yang sering. waktu. Iya. Nah, dalam, masa-masa ini, Pak, kita menunggu waktu, ini kira-kira ada nggak sih, Pak, yang bisa dilihat sebagai tanda-tanda kalau misalnya, oh ini semakin dekat dengan, terjadinya gempa megatrust gitu, Pak? Cuman waktu tadi bisa setahun, 2 tahun, kalau bisa bisa bertahun-tahun ya, bisa gitu. Yang perlu mestinya ada penelitian yang sudah dilakukan oleh ITB Mhm. terkait di Banten tadi. Mhm. Karena pada waktu tumbukan tadi itu kan ada yang mengalami apa namanya penekanan demikian, Mhm. ada yang meregang lah saja. Nah ini sudah diukur oleh beberapa teman di ITB itu Mhm. bahwa di sebelah di daerah pantai selatan Jawa itu ada yang sudah mulai mampat istilahnya tinggal Oke. lepas istilahnya begitu lah. Cuman memang tidak tahu kapan, mestinya itu harus ada pengukuran terus kalau dipasang terus mestinya orang jadi tahu loh kok meningkatnya terlalu misalnya kalau turun itu mungkin pelan-pelan demikian ya. Ini turun Mhm. yang demikian itu kan menjadi sesuatu yang harus diperhatikan seperti itu. Berarti memang sebenarnya semuanya masih abu-abu ya, Pak? Kita semuanya cuma bisa Ya. mengamati, menunggu. Oh, sebentar, sebentar. Ada data yang kedua. Data Ya. yang kedua itu gempanya meningkat, frekuensi kejadian gempa Mhm. meningkat. Oke. Jadi dulu hanya ratusan, sekarang menjadi ribuan, nah, seperti itu. Nah, itu juga menjadi perhatian para ahli karena di beberapa tempat seperti di Jogja dulu tahun 2006, tahun Mhm. 2005 itu gempanya sangat banyak, walaupun di bawah 5 ya, tapi banyak frekuensinya. Jadi, Mhm. terus pada waktu 2006 menurun awal-awal, terus Juni baru terjadi, Mei terjadi gempa besar yang terjadi di Jogja itu. Mhm. Itu artinya tadi itu loh, pada waktu kita didorong tadi sudah mulai retak-letak itu istilahnya. Oke. Nah, terus letak itu lepas. Nah, jadi begitu. Jadi kira-kira begitu. Ada data gempa, frekuensi gempa yang meningkat di Indonesia. Oke, berarti salah satu yang bisa kita jadikan pertanda gitu ya, Pak, mungkin kita semakin dekat dengan itu adalah frekuensi gempanya meningkat ya, Pak. Walaupun mungkin itu Frekuensi berarti gempa, gempanya gempanya kecil-kecil, tapi itu juga perlu ya, diperhatikan ya, Pak? ya. Jadi karena ada suatu papan yang didorong kan pecah. Mhm. Mhm. Pecahnya kalau makin banyak kan ini bisa lepas seperti itu. Ya. Oke, Kira-kira begitu. baik. Nah, dengan ketidakpastian ini ya Pak Amin ya, kita kan, bahkan sampai peneliti dan pengamat pun juga masih belum bisa memberikan kepastian gitu, sebenarnya kapan atau bagaimana nanti terjadinya, hanya hanya bisa memberikan perhitungan-perhitungan aja. Nah, Pak Amin, ada nggak sih yang bisa disampaikan nih ke masyarakat, kenapa dengan ancaman yang sebesar ini, banyak peneliti dan pengamat itu bilang, "Pokoknya jangan panik deh, nggak usah panik," gitu ya, Pak. Kenapa kita nggak boleh panik, Pak? Ya. Eh, itu tadi yang mau gempa itu sebetulnya tidak membunuh. Nah, istilahnya demikian. Yang membunuh itu adalah bangunannya, bangunan yang runtuh, rumah Mhm. yang runtuh. Nah, artinya kalau kita pernah terjadi gempa yang besar di daerah itu, misalnya di daerah seperti di Jogja, misalnya 6 tadi ya, maka di Jogja itu dia harus menyiapkan rumahnya itu harus tahan terhadap gempa 6, lebih dari 6, harus demikian cara berpikirnya. Mhm. Terus orangnya juga harus diberitahu bahwa oh daerahmu ada gempa 6, rasanya seperti ini, kalau kamu lari harus begini begini, istilahnya ada jalur evakuasi dan lain sebagainya itu, dan itu harus dilatih supaya mereka bisa lebih cepat, refleksnya lebih kuat. Mhm. Tapi kalau nggak dilatih hanya diomongin aja ini ya, Mhm. merunduk berpegangan terus melindungi kepala itu harus dilatih karena itu harus menjadi refleks bagian dari dia. Orang Mhm. Jepang banyak yang selamat ya karena seperti itu karena dia sudah sejak kecil dilatih.
Mhm. Yang pertama itu, yang kedua eh, untuk di daerah pantai karena di situ pernah terjadi tsunami, sejarah tsunaminya juga ada dan banyak di daerah itu. Ya, dia harus memperhatikan kalau terjadi tsunami bagaimana, harus tahu kemana. Nah, jadi harus ada jalur evakuasi, tempat untuk mengungsi sementara dan lain sebagainya itu sudah harus disiapkan oleh masyarakat yang di pantai. Satu hal yang mungkin yang perlu diketahui bahwa kalau gempa itu lebih dari 6 tadi yang bisa memicu tsunami, itu kita tidak bisa berdiri dengan tegap, saking besarnya, dan Mhm. kita bisa sering akan terjatuh seperti itu. Jadi kalau kita di pantai, rumah kita di pantai, dan kita ada gempa yang lebih dari 20 detik, yang seperti itu, goyang kita tidak bisa berdiri dengan tegap, ya segera lari aja dari pantai, tidak usah lihat ke laut, ada lautnya surut apa enggak. Nah, segera lari aja untuk mengungsi ya, karena waktu balik tadi butuh sekitar 10 sampai 20 menit. Jadi kalau kita nggak segera keluar kan bisa kena tsunami. Oke, Nah, berarti kira-kira itu. kalau misalnya untuk masyarakat kan penting udah mulai ada kesadaran itu ya Pak ya. Tapi Ya. pasti ini masih sangat kurang nggak sih Pak Amin untuk sosialisasi ke masyarakat gitu terkait dengan mitigasinya gitu. Jadi masyarakat ini saya sempat baca beberapa masukan gitu ya Pak dari masyarakat yang di platform X waktu sempat jadi trending di X itu untuk gempa megatrust. Nah, mereka ini mempertanyakan gitu sebenarnya sosialisasi yang seperti apa yang harus diberikan kepada masyarakat supaya itu setidaknya sosialisasi itu tuh bisa mengurangi rasa panik dan rasa ketakutan dari masyarakat itu, Pak. Sebenarnya ada cuklaknya jelas sebetulnya. Cuman kita hanya belum terbiasa. Hmm. Jadi kalau ini hampir semua semua di buku mengatakan ini. Jadi kalau ada gempa tenang. Nah, kemudian kalau kita dekat dengan pintu segera lari keluar pintu. Tapi kalau kita jauh dari pintu kita harus berunduk di bawah meja tadi, berpegangan kaki meja untuk melindungi kepala. Nah, setelah gempa berhenti baru keluar. Nah, untuk biasa melakukan itu kan harus latihan terus. Jadi di tadi memang kita contohnya memang Jepang. Jadi Jepang itu sudah SD sudah dilatih begitu. Apalagi gempa itu juga bisa memicu kebakaran. Nah, berarti kan latihannya double. Harus keluar dan juga harus berusaha mematikan kompor ataupun listrik tadi. Harus demikian. Jadi latihannya tambah saja. Nah itu memang kalau nggak dilatih, nggak ada gladi dan lain sebagainya itu nanti ya lupa nanti. Iya, Jadi harus latihan. berarti memang mau nggak mau ya Pak, bukan karena kita mempersiapkan ya memang mau nggak mau kita harus mempersiapkan ya Pak Amin berarti ya. Iya, kita harus beradaptasi karena takdir Mhm. kita ada di daerah gempa. Itu tadi Mhm, yang mhm. saya tulis. Karena takdir kita ada di daerah gempa sama seperti Jepang. Jadi Jepang sudah belajar tadi melatih diri gladi. Korbannya kan jauh, jauh, jauh berbeda dengan kita. Mhm. Dia tsunami tahun 2011, gempanya 9, tsunami-nya juga sangat besar. Korbannya kan di bawah 15.000, kita Mhm. kan 250.000. Ini pilihan, adaptasi ini adalah pilihan. Nah, kalau dibolehkan itu harus mestinya demikian. Tapi karena kita belum terbiasa, jadi ya komentarnya ya begitu tadi itu kira-kira. Iya, kalau tadi kan itu untuk istilahnya sosialisasi ke masyarakat sipil gitu ya Pak. Gimana kita kalau misalnya Hmm. nanti terjadi apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan diri dan orang-orang sekitar kita. Nah, tapi tadi Pak Amin juga sempat menyebutkan gitu kalau gempa itu tidak membunuh. Yang membunuh adalah bangunannya gitu ya Pak Amin ya. Bangunan. Lalu Ya. apa Pak PR untuk pemerintah ataupun untuk para stakeholders nih terkait dengan ini gimana supaya nggak semakin mematikan gitu gempanya. Jadi kalau kita sih menyarankan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu membuat bangunan tahan gempa sesuai dengan skala di kawasan itu. Jadi dibuat satu contoh bangunan miliknya siapalah, langsung dibangun, dibuat seperti itu. Nah, nanti kan orang bisa melihat, oh ini bedanya dengan yang sudah bangunan tahan gempa apa enggak. Atau ada pilihan, jadi membangun bangunan
tahan gempa, yang kedua melakukan perbaikan perkuatan dari rumah yang ada. Jadi kalau dari ITS memang sering menawarkan juga ini bisa dengan perkuatan dengan bambu, dengan dan lain sebagainya sehingga ini bisa lebih kuat dari yang sekarang. Dan itu mestinya harus ada contoh, dibuatkan contoh, contoh bangunan yang sudah diperkuat, contoh bangunan yang tahan gempa di setiap daerah yang rawan gempa. Baik, berarti Oh, memang dan juga bentar, pada waktu pembangunannya harus divideoin juga, jadi video, jadi orang bisa melihat dari nol sampai seperti baik, itu. Pak. Berarti memang di setiap daerah dengan kerawanan yang berbeda-beda itu standarnya juga beda-beda ya, Pak ya? Iya, ada yang dia harus terhadap skala 9, ada yang skala 8, ada yang 7, ada yang 6. Mhm. Jadi begitu. Dan itu berarti seharusnya dilakukan secepatnya ya, Pak ya? Mestinya ya, jadi ya mestinya ini kalau kita sih menyarankan segeralah membuat contoh rumah contoh dimanapun itu. Mhm. Ingat di Cianjur itu gempanya hanya 5,6, tapi rusaknya sangat banyak. Mhm. Dan yang mengerikan memang harus ngomong mengerikan karena yang rusak itu adalah bangunan sekolah dan korbannya anak sekolah banyak sekali di situ. Ini harus menjadi apa namanya menjadi penyemangat kita untuk melakukan perbaikan harus demikian. Baik, kita semua berharap semoga di semua pihak ya Pak Hmm. ya, baik itu pemerintah, para Ya, pemangku kebijakan, stakeholders, bahkan sampai masyarakat sipil juga punya kesadaran dan awareness yang sama untuk kita bisa ya, bersama-sama bersatu gitu ya Pak untuk bisa ya. menghadapi nantinya Memang semua orang harus semua orang. apapun Pengusaha juga harus, pengusaha juga harus. ya, Semua orang. betul, betul Pak Hmm. Amin. Terima kasih banyak Pak Amin waktunya. Ya, Sehat ya, selalu Pak Amin. ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.